Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jurnal Kotim. Hari ini kembali bersama saya Muhammad Haikal akan menyampaikan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan inilah Jurnal Kotim selengkapnya. Informasi pertama kita, aparat kepolisian sektor Ketapang Polres Kota Waringin Timur selidiki penyebab terjadinya kebakaran bangunan rumah yang terjadi di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang Sampit. Belum bisa dipastikan terkait dugaan unsur kesengajaan dalam peristiwa yang terjadi pada Kamis lalu. Kebakaran yang menghanguskan dua bangunan rumah di Jalan Insinyur Juanda RT 28 RW 03, Kelurahan Ketapang pada Kamis malam itu menghebohkan warga sekitar. Terlebih ada dugaan jika peristiwa kebakaran terjadi akibat adanya unsur kesengajaan. Kasus kebakaran bangunan rumah itu saat ini telah diselidiki aparat Polsek Ketapang Polres Kota Waringin Timur. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan atas peristiwa yang terjadi. Terkait adanya dugaan unsur kesengajaan dalam kebakaran rumah itu, aparat kepolisian belum bisa menetapkan kesimpulan. Pasalnya dari keterangan sejumlah saksi, tidak ada yang melihat langsung dari mana asal sumber api muncul. Kebakaran rumah pertama terjadi saat ditinggal pergi pemiliknya. Penghuni rumah yang merupakan sepasang suami istri meninggalkan rumah setelah sempat terjadi pertengkaran. Tidak berselang lama setelah penghuni meninggalkan rumah, muncul kobaran api dari bagian tengah rumah dan terus membesar, hingga menghanguskan sedikitnya dua bangunan rumah dan beberapa rumah lainnya yang terdampak. Ini kita masih penyelidikan ya, masih mengumpulkan informasi. Saksi-saksi sudah kita minta keterangan, namun kesimpulannya belum bisa kita pastikan. Berdasarkan keterangan saksi yang sudah ada, saat kejadian itu rumah dalam keadaan kosong atau ditinggal. Terkait dugaan unsur kesengajaan itu masih belum bisa dipastikan, betul? Untuk sementara belum bisa kita pastikan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saat kejadian rumah itu ditinggal oleh penghuninya karena sebelumnya mereka ada permasalahan keluarga. Jadi rumah ditinggal, mungkin tidak diperhatikan apa benda-benda atau sesuatu barang di sana yang bisa memicu api, itu tidak diperhatikan karena langsung ditinggal pergi, dan beberapa saat jadi waktunya tidak begitu lama terjadi api yang muncul, dan warga di sekitar itu tidak mampu menghadapi api itu karena cepat membesarnya. Karena berkonstruksi utama kayu dengan usia yang cukup tua membuat api dengan cepat membesar menghanguskan bangunan rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah lebih. Mashud Badarudin, Hayat TV. Menjelang masa kampanye Rapat Umum Pemilu 2024 yang dimulai pada tanggal 21 Januari, Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat koordinasi persiapan penetapan jadwal. Rapat ini membahas berbagai hal teknis serta jadwal kampanye Rapat Umum. Rapat koordinasi persiapan penetapan jadwal kampanye Rapat Umum Pemilu 2024 dilaksanakan di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Waringin Timur pada Jumat 19 Januari. Kegiatan diikuti partai politik peserta pemilu serta sejumlah instansi lintas sektoral. Kampanye rapat umum dibagi menjadi 3 zona, yakni zona A, B, dan C, di mana Kalimantan Tengah termasuk Kota Waringin Timur masuk dalam zona C. Pada zona ini masa kampanye rapat umum dimulai dari tanggal 21 Januari hingga 7 Februari. Kampanye rapat umum dijadwalkan bergantian setiap harinya secara interval, sesuai jadwal kampanye rapat umum pasangan calon atau paslon presiden dan wakil presiden.
Dimulai tanggal 21 Januari, kampanye rapat umum dijadwalkan untuk paslon nomor urut 3, termasuk oleh partai politik pengusung. Kemudian tanggal 22 Januari untuk paslon nomor urut 1, dan pada tanggal 23 Januari untuk paslon nomor urut 2. Rapat umum ini dilaksanakan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, termasuk juga rapat umum juga dilaksanakan oleh partai pengusung dan pengusulnya. Untuk interval pelaksanaan kampanye rapat umum di Kalteng, khususnya di Kotim ini, setiap hari bergantian. Jadi dimulai dari paslon 3 tanggal 21, kemudian paslon 1 tanggal 22, dan paslon 3 di tanggal 22 ya, tanggal 22 dari 23 maksud saya. 21, 22, 23. Jadi paslon 3, paslon 1 dan paslon 2 begitu seterusnya. Karena intervalnya ini 1 hari. Nah, dan partai pengusungnya juga sama punya kesempatan. Kegiatan kampanye rapat umum tentunya akan mendapat pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat. Untuk itu, dalam melaksanakan kampanye rapat umum, peserta pemilu diingatkan untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku. Di mana secara organik kami ada tim fasilitasi pengawasan kampanye di tingkat kabupaten, kemudian sampai ke jenjang Panwascam dan sampai pengawas desa. Nah, untuk sanksi ketika misalnya rapat umum ini melanggar tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU, khususnya KPU Kabupaten Kotim, maka ada sanksi pidana, itu dugaan tindak pidana kampanye di luar jadwal khusus untuk rapat umum dan iklan, di mana sanksinya itu dipidana penjara 1 tahun dan denda 12 juta rupiah. Kalau potensi pertama untuk yang dugaan pelanggaran administrasi ya terkait dengan tata cara prosedur, misalnya kan rapat umum tidak sesuai dengan tempat atau lapangan yang sudah disesuaikan KPU dan tidak mengantongi izin STTP. Nah, kalau yang berbicara pelanggaran rapat umum ini misalnya waktu tidak sesuai dengan jadwal atau hari yang telah ditetapkan oleh KPU Kotim. Dalam melaksanakan kampanye rapat umum, KPU setempat telah menetapkan sejumlah lokasi yang ada di 17 kecamatan di daerah setempat. Penyelenggara kampanye rapat umum diminta untuk memperhatikan jumlah peserta agar disesuaikan dengan daya tampung lokasi pelaksanaan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu, sesuai dengan peraturan KPU atau PKPU dan petunjuk teknis Juknis dari KPU Republik Indonesia bahwa rapat umum dimulai dari tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar rapat koordinasi dengan mengundang seluruh perwakilan partai politik dalam rangka sosialisasi petunjuk teknis dan penyusunan jadwal kampanye rapat umum yang akan dimulai sejak 21 Januari 2024. Menurut Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Wendy, mengatakan tahapan kampanye sebenarnya telah dimulai sejak 28 November 2023 lalu dan berlangsung hingga 10 Februari 2024 atau selama 75 hari. Namun dalam tahapan kampanye ini ada beberapa metode kampanye yang dibatasi selama 21 hari saja, yakni kampanye iklan di media massa dan kampanye rapat umum. Wendy menjelaskan KPU RI telah menetapkan pelaksanaan kampanye rapat umum untuk peserta pemilu 2024, baik partai politik maupun calon presiden dan calon wakil presiden yang terbagi dalam 3 zona, yakni zona A, B, dan C. Sesuai ketetapan ini, Provinsi Kalimantan Tengah masuk di zona C. Sedangkan menurut Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kotim, Effendi menyatakan, dalam zona C ini pelaksanaan rapat umum oleh pasangan capres dan cawapres maupun parpol pengusung atau tim pendukung mempunyai kesempatan interval setiap hari secara bergantian. Nah, sehingga rapat umum ini dilaksanakan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, termasuk juga
rapat umum juga dilaksanakan oleh partai pengusung dan pengusulnya. Nah, partai pengusungnya seperti itu. Jadi partai pengusung dari calon presiden wakil presiden ini mempunyai kesempatan untuk interval pelaksanaan kampanye rapat umum di Kalteng, khususnya di Kotim ini setiap hari bergantian. Dimulai dari pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 pada 21 Januari 2024, kemudian nomor urut 1 pada 22 Januari 2024, dan nomor urut 2 pada 23 Januari 2024. Begitu seterusnya sampai batas waktu kampanye berakhir. Normansa, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Dari Kota Waringin Barat dilaporkan Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Waringin Barat kembali berhasil mengamankan 2 pelaku budak sabu yang mana pelaku pertama bernama Samsuni atau Haji Gaul 58 tahun dan Yusirin 24 tahun. Dari keduanya petugas mengamankan puluhan paket narkotika jenis sabu siap edar. Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Waringin Barat kembali berhasil mengamankan 2 orang pelaku budak sabu. Yang pertama bernama Syamsuni atau Haji Gaul, 58 tahun, dan Yusrin, 24 tahun. Dari kedua pelaku, anggota Satres Narkoba Polres Kota Waringin Barat berhasil mengamankan narkoba jenis sabu sebanyak 36 paket dengan total berat 21,73 gram. Dalam hal ini, Wakapolres Kota Waringin Barat Kompol Wilhelmus Helki mengatakan, para pelaku berhasil diamankan ketika mendapatkan kabar Haji Gaul baru saja mendapatkan barang narkoba yang diduga akan diedarkan di Kota Waringin Barat. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut langsung melakukan pengecekan di rumah Haji Gaul yang berada di Desa Rangda, Kecamatan Arut Selatan. Pada saat dilakukan penangkapan, tersangka sempat mengelak dan tidak mau memberitahu keberadaan barang haram tersebut. Setelah petugas melakukan penggeledahan dan membongkar lemari televisi, di lamannya terdapat kotak plastik berisi bungkusan yang terdapat potongan kecil berisi narkoba jenis sabu. Satres Narkoba Polres Kota Waringin Barat tersangka atas nama Yusrin bin Masrin almarhum. Kemudian tersangka ini merupakan warga Sungai Tendang dan barang bukti yang telah disita dari pelaku yaitu 8 buah plastik klip yang diduga ini merupakan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,8 gram. Kemudian 1 buah timbangan digital, 1 buah kotak kecil merek Kapbras, 2 buah korek api gas, 2 buah sendok, kemudian 5 buah plastik klip kosong, dan 1 buah handphone dengan nomor SIM card tertera. Ini telah diamankan 1 orang tersangka bernama Haji Samsuni yang merupakan warga Desa Rangda, Satres Narkoba
Polres Kota Waringin Barat ini ditemukan 28 plastik klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 11,93 gram. Tugas melakukan penggeledahan baik itu badan, pakaian, serta rumah dan menemukan di dalam lemari televisi yang berada di ruang keluarga berupa satu buah kotak plastik yang di dalamnya terdapat 28 buah plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 11,93 gram. Di tempat berbeda, petugas Satres Narkoba Polres Kota Waringin Barat juga berhasil mengamankan satu orang pelaku bernama Yusrin, warga Kecamatan Kumai dengan mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 8 paket seberat 9,8 gram. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Muhammad Iksan, SBTV. Informasi tadi menjadi bagian akhir jumpa kita kali ini di Jurnal Kotim bersama saya Muhammad Haikal. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.